Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winnie Arfiani Arifin dengan NPM 221100262. Saya berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang berjudul Controlling atau Pengendalian. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian, yang diarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, sesuai apa yang sudah kita ketahui, bahwa pengendalian adalah fungsi manajemen yang terakhir. Nah, di setiap organisasi itu sendiri juga harus mempunyai pengendalian, pengawasan atau juga controlling, karena untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif atau tepat sasaran, juga efisien atau tepat guna. Lalu di sini juga ada kendali atau controlling. Pengendalian adalah satu di antara beberapa fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar, dengan tujuan yang telah digariskan semula. Di sini sangat berarti bahwa kendali atau controlling itu harus dilakukan oleh seorang atasan atau seorang pemimpin. Jadi apabila ada kesalahan, atasan bisa mengarahkan bawahan ke arah yang benar dengan tujuan apa yang telah ditentukan sejak awal. Oke, di sini ada pengertian controlling atau pengawasan dari 3 para ahli. Yang pertama menurut Henry Fayol, yaitu controlling adalah pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang kedua menurut George R. Terry, yaitu pengawasan atau controlling untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dan yang terakhir, menurut Harold Kuntz, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tercapai. Selanjutnya, di sini ada sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadi penyimpangan atas rencana atau target. Di sini ada 3 sasaran pengawasan. Yang pertama yaitu mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua, menyarankan agar ditekan tidak terjadi pemborosan. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Selanjutnya ada juga jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Apa itu pengawasan intern? Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu. Yang kedua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Sebagaimana penjelasan dari pengawasan preventif tersendiri adalah suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif ialah suatu pengawasan yang dilakukan, misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Selanjutnya ada tahap-tahap proses pengawasan. Tahap penetapan standar, yaitu sasaran dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai patokan dalam PK. Lalu, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu dasar atas pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu proses yang berulang-ulang atau kontinu. Lalu, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, yaitu mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya. Lalu, tahap pengambilan tindakan koreksi, yaitu perbaikan dalam pelaksanaan.
Selanjutnya ada syarat-syarat pengawasan, itu ada 9 pengawasan. Yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang kedelapan, pengawasan harus mudah dimengerti. Dan yang terakhir adalah pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Selanjutnya ada prinsip pengawasan, ada 7 poin. Yang pertama, memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana. Yang kedua, merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi. Yang ketiga, segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, dapat dimengerti. Dan yang ketujuh, tindakan korektif. Penjelasan yang terakhir yaitu manfaat pengawasan. Di sini ada 9 poin. Yang pertama, untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan. Yang keempat, untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi maupun pekerjaan. Yang kelima, memastikan bahwa sebagai pribadi tidak ditinggalkan. Yang keenam, memiliki ruang guna, mengeksplorasi pribadi. Yang ketujuh, merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. Yang kedelapan, menjadi proaktif, bukan reaktif. Dan yang terakhir, memastikan kualitas pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.